Tahu gak sih kalian bahwa perpecahan yang sering terjadi saat ini seperti isu tentang mayoritas dan minoritas, suku Jawa dianggap kuli lah, suku Batak dan Madura dianggap kasar lah, dan mindset-mindset buruk yang memetak-metakan suku, adat, ras maupun agama dapat mengancam keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia kita. Ya sih, tapi mereka kok bisa gitu ya? Nah, di antara penyebabnya nih ya, karena kurangnya peran pemerintah dalam memberikan kebijakan, kurangnya kesadaran untuk saling menghargai sesama, dan yang terpenting nih, kurangnya pemahaman tentang wawasan Nusantara dari definisi, sejarah, sampai pengaplikasiannya. Emang wawasan Nusantara itu apa sih? Emang itu bakal jadi solusi buat masalah ini? Coba jelasin. Oke, daripada nunggu, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Rusdi Hafid Alinata dan Aditya Baskara Kembara akan menjelaskan kepada kalian semua tentang geopolitik dan wawasan Nusantara. Tapi sebelum ke geopolitik nih, kita bakal bahas tentang wawasan Nusantara dulu. Nah, di wawasan Nusantara itu apa sih? Wawasan Nusantara dari pengertiannya bisa dibagi dua, yaitu secara etimologis atau asal-usul kata dan terminologis atau istilah penggunaannya. Nah, untuk pengertian etimologis, kata wawasan berasal dari kata wawas bahasa Jawa yang artinya pandangan. Sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata Nusa yang artinya pulau dan antara. Kata Nusa dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan. Kata kedua, yaitu kata antara dalam bahasa Sanskerta dapat diartikan sebagai laut, seberang, atau luar. Jadi, kesimpulannya, kata Nusantara dapat diartikan sebagai kepulauan yang di antara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut. Sedangkan menurut pengertian terminologis atau istilah dan penggunaannya, wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat mereka berada, termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan rumusan tentang wawasan Nusantara dalam GBHN 1998. Walah, gitu ta. Panjang bener ya. Oh iya. Kamu tahu nggak kapan kata Nusantara dan Indonesia muncul? Emang kapan? Jadi, kata Nusantara itu pertama kali muncul dari Sumpah Palapa Gajah Mada dalam upacara pengangkatannya sebagai Mahapati di Kerajaan Majapahit tahun 1336 Masehi. Sedangkan kata Indonesia muncul pada acara Kongres Pemuda Indonesia II tahun 1928 atau yang biasa kita kenal dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Dan nama Indonesia berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu Indo atau Indo yang berarti Hindu atau Hindia, dan Inesia atau Nesos yang berarti pulau. Bisa dikatakan arti nama Indonesia tidak terlalu jauh dengan Nusantara. Oh iya, Dit. Ngomong-ngomong tentang sejarah nama nih, pasti kamu tahu dong tentang sejarah wawasan Nusantara ini? Oh iya dong, jadi pemahaman tentang wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya pada tanggal 13 Desember 1957 yang mengeluarkan Deklarasi Juanda. Isi pokoknya tentang lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Dengan garis teritorial yang baru ini, wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Padahal sebelumnya nih, wilayah Indonesia didasarkan pada Territorial Zeeland Maritime Kringan Ordonnance 1939 atau TZMKO 1939 atau dikenal dengan nama Ordonansi 1939, sebuah peraturan turunan dari pemerintah Hindia Belanda yang isinya adalah penentuan lebar laut 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air yang pasang surut atau kontur pulau darat. Jadi yang awalnya negara-negara luar bisa melewati perairan laut Indonesia dengan bebas, namun dengan adanya Deklarasi Juanda, Indonesia disatukan. Alhasil negara Indonesia yang awalnya dipisahkan oleh laut menjadi negara kepulauan Indonesia yang disatukan oleh laut, sehingga kini laut bukan pemisah, namun penghubung atau jembatan. Namun, gak berhenti di sini doang nih. Pemerintah Indonesia pun mengajukan pengakuan kerana internasional pada konferensi PBB tanggal 30 April 1982. Indonesia menerima dokumen yang bernama The United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS, yang isinya dunia mengakui asas negara kepulauan atau archipelago state dan Indonesia termasuk di dalamnya.
UNCLOS 1982 termasuk kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Berdasar Konvensi Hukum Laut tersebut, wilayah laut yang dimiliki Indonesia menjadi sangat luas, yakni mencapai 5,9 juta kilometer yang terdiri atas 3,2 juta kilometer perairan teritorial dan 2,7 juta kilometer perairan zona eksklusif atau ZEE. Keren gak tuh? Wah, ternyata penentuan wilayah kita aja penuh dengan perjuangan ya, agar salah satu sila Pancasila yaitu Persatuan Indonesia bisa terwujud. Mantap deh. Oh ya, lu tahu nggak selain historik, wawasan Nusantara juga memiliki latar belakang sosiologinya loh. Wah, serius? Jadi ada latar belakang lainnya? Emang gimana tuh? Jadi gini nih, pada awalnya dikarenakan masyarakat Indonesia yang beraneka ragam dan berbeda-beda, sangat sering terjadi sengketa ataupun perang antar suku dan daerah. Bahkan dengan mudahnya, masyarakat dapat diadu domba oleh penjajah. Nah, karena itu, dengan adanya wawasan Nusantara ini, maka wawasan yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan atau keutuhan wilayah diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Sehingga masyarakat Indonesia akan merasa bahwa mereka adalah saudara satu tanah air. Sebenarnya, semangat kebangsaan Indonesia ini telah dirintis melalui peristiwa kebangkitan nasional 20 Mei 1908, ditegaskan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, dan berhasil diwujudkan dengan Proklamasi Kemerdekaan Bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh sebab itu, sangat diperlukan sebuah upaya agar terjadi satu kesatuan wilayah untuk mendukung semangat kebangsaan ini, salah satunya dengan konsep wawasan Nusantara yang sudah kita bahas. Dengan demikian, wawasan Nusantara tidak hanya sebagai wawasan kewilayahan, tetapi juga berkembang sebagai wawasan kebangsaan. Esensi wawasan Nusantara tidak hanya kesatuan atau keutuhan wilayah, tetapi juga persatuan bangsa. Oke, Dit. Tadi kan kita udah bahas soal wawasan Nusantara nih. Nah, sekarang kamu tahu nggak tentang apa itu geopolitik? Geopolitik? Oh, tahu dong. Tadi kan dikasih tahu bahwa wawasan Nusantara merupakan sebuah pandangan untuk memandang Indonesia secara kesatuan negara pulau yang terhubung oleh laut beserta dengan rakyatnya yang beragam. Lalu geopolitik itu adalah cabang penerapan dari wawasan Nusantara. Hah? Cabang penerapan wawasan Nusantara? Maksudnya apa dah? Gini, secara definisi, geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, strategi, dan politik suatu negara. Menurutku secara singkatnya, geopolitik adalah pengaplikasian wawasan Nusantara ke bidang politik. Jadi, segala jenis bentuk penyelenggaraan kenegaraan akan dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah negara tersebut. Yap, kamu benar. Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, strategi, dan politik suatu negara. Kata geopolitik sendiri berasal dari bahasa Yunani, dari kata geo yang berarti bumi dan politea atau politik yang berarti urusan negara. Wah, ribet banget ya akar kalimatnya. Ya, namanya juga pengertian etimologi. Pasti akar kalimatnya akan berasal dari bahasa zaman dulu. Terus kamu tahu nggak kenapa wawasan Nusantara perlu diterapkan dalam kegiatan berpolitik? Tahu dong. Penerapan wawasan Nusantara diperlukan karena Indonesia memiliki banyak sekali daerah-daerah dan tiap daerah pasti memiliki ciri khas dan permasalahannya yang juga berbeda-beda. Maka dari itu diperlukannya ilmu geopolitik adalah agar pemerintah dapat menangani masalah suatu daerah tersebut dengan khusus dan tidak disamakan dengan daerah lain. Misalnya, masalah di Timor pasti tidak akan sama dengan masalah di Pulau Jawa. Maka dari itu penanganannya pun juga berbeda. Loh, justru malah jadi kayak daerah itu dianggap individu sendiri dong. Tidak termasuk wilayah kesatuan Indonesia. Menurutku sih tidak. Justru dengan ilmu geopolitik ini, walau penanganan itu berbeda, namun tujuan pengaplikasiannya adalah agar setiap wilayah di daerah Indonesia memiliki kedudukan dan perkembangan sama. Dengan adanya rasa satu derajat akan menguatkan rasa nasionalisme dan persatuan kita. Ya, walau hal ini masih perlu diusahakan lagi, namun itulah inti tujuan dari penerapan wawasan Nusantara dalam berpolitik. Yap, bener banget. Jadi selain mengenai tentang persatuan wilayah Indonesia, wawasan Nusantara pun juga mencakup tentang persatuan bangsa. Wawasan Nusantara juga dapat diaplikasikan ke aspek-aspek lainnya, misalnya dalam aspek ekonomi. Dengan memahami wawasan Nusantara, kita dapat memahami bahwa kekayaan wilayah Nusantara merupakan modal milik bangsa yang dapat kita manfaatkan untuk mensejahterakan dan mengembangkan ekonomi rakyat secara seimbang di seluruh wilayah tanah air. Atau misalnya aspek sosial budaya.
Dengan memahami wawasan Nusantara, kita dapat memahami bahwa dalam bermasyarakat kita harus hidup selaras dan seimbang. Dan kita pun juga dapat mengerti bahwa budaya Indonesia hakikatnya adalah satu dan berasal dari berbagai macam budaya. Mantap, emang wawasan Nusantara itu ternyata sangat luas cakupannya. Yoi, bener banget. Sebenarnya nih, wawasan Nusantara telah diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Namun, pengimplementasiannya saja yang masih kurang dari kata benar, sehingga masih sering terjadi isu-isu perbedaan ras, suku, dan bahkan agama. Oleh dari itu, ayo kita pelajari dan mengimplementasikan wawasan Nusantara ini dengan langkah pertama, yaitu dengan menghargai perbedaan yang ada, baik secara verbal maupun visual, sehingga akan tercipta masyarakat yang sejahtera, tentram, dan damai, sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. Baiklah, sekian dari kelompok 7. Jika ada salah kata ataupun kesalahan di dalam materi ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Thanks for watching and see ya.